Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali alhamdulillah dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah, tepatnya di Jalan Tebet Timur Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, pada kesempatan Damai Indonesiaku siang hari ini kita mengangkat tema dengan yaitu berupa sifat ataupun sikap yang justru dengan sikap atau sifat ini Allah meninggikan derajat kita dengan setinggi-tinggi derajat, yaitu sifat rendah hati. Ya, rendah hati anugerah ilahi. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Syekhuna Syekh Fikri Thorik dan juga Ustadz Abdurrahman Jalani atau Ujai. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Setelah puji dan syukur untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga, sahabat, insya Allah untuk kita juga semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semua yang hadir bisa pergi haji dan umroh, bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Syekh Fikri Thorik yang sama kita hormati, MC kita Ustadz Sofyan, dan para jamaah yang hadir serta para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah. Tawadhu. Kita udah sering dengar itu istilah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Betul apa benar? Apa sih arti tawadhu? Tawadhu tuh kalau secara bahasa diambil dari akar kata wadu'a. Fiilnya sulasi mujarrad. Dan dia berpindah dari fiil sulasi mujarrad ke fiil sulasi mazid. Biharfain, ada dua tambahan pakai ta sama alif. Jadi tawadhu'a. Ya tawadu'u tawadu'an, wazannya tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan. Ngerti kagak ngerti dengerin aja pokoknya. Assalamualaikum. Paham apa kagak? Paham kagak paham pura-pura. Itu aja udah akur nih Insya Allah. Tadinya asalnya meletakkan, karena dia menjadi tawadhu'a artinya merendahkan diri. Assalamualaikum. Ada satu hal yang harus kita luruskan. Jadi sebetulnya tawadhu'a kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya memang merendahkan diri. Namun karena memang ada dua perbedaan merendahkan diri dalam konteks bahasa Indonesia, maka merendahkan diri dari asal kata tawadhu lebih tepat menjadi merendahkan hati. Assalamualaikum. Ini kira-kira nambah paham apa nambah keder nih? Ya paham kagak paham urusan belakangan dah, insya Allah Pak. Nah maknanya maksudnya apa Ustadz? Ustadz punya catatan biar ibaratnya nggak kabur kemana-mana. Boleh apa kagak? Boleh apa enggak? Jadi merendahkan diri dalam konteks tawadhu
Bukan dalam arti menjatuhkan martabat, melainkan menundukkan hati, itu maksudnya. Menundukkan hati bagaimana? Menundukkan hati di hadapan Allah dan sesama manusia, garis bawahin, tanpa kesombongan. Assalamualaikum. Udah mulai paham belum? Udah mulai jelas apa belum? Insya. Jadi maknanya merendahkan diri kepada Allah, kepada manusia, tapi bukan karena faktor sombong, bukan. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan kemuliaan daripada sifat tawadu. Kata Nabi, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullahu. Siapa orang yang bersikap tawadu dalam konteks yang tadi kita sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan meningkatkan, meninggikan daripada derajatnya. Alhamdulillahirabbil. Atau dalam arti kata lain, semakin seseorang menundukkan hatinya, justru semakin Allah angkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum. Jawab yang kompak. Udah mulai paham belum? Udah jelas belum? Alhamdulillah. Nah, bagaimana ciri-ciri orang tawadu? Ciri-ciri orang tawadu diantaranya, pertama, menyadari bahwa segala kelebihan adalah karunia dari Allah Subhanahu, bukan hasil usahanya semata, bukan. Ustadz bisa ada di hadapan ibu-ibu, Syekh Fikri bisa ada di televisi, ya memang di sana ada hasil iktisab, ada hasil kasab, hasil usaha kita, sehingga kita bisa ada di televisi. Tapi hakikatnya bukan itu. Allah yang memberikan karunia sehingga kita mendapatkan kesempatan bisa yang namanya berdakwah lewat televisi. Sehingga kita, ujai saya, nggak boleh sombong, harus rendah hati. Kenapa? Ente jadi Ustadz TV bukan karena ente doang, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Lanjut apa kagak? 1 menit lagi saudara. Yang kedua, tidak sombong ketika diberi kelebihan harta, ilmu atau kedudukan. Ada sangkut pautnya dari poin yang pertama ya ikhwan. Lalu kemudian menghormati siapapun, baik orang miskin maupun orang kaya, tua maupun muda, tapi menghormatinya bukan karena apa yang dia punya, tapi hanya karena semata-mata menjalankan apa yang dituntun dalam ajaran agama bukan jadi kalau penjilat namanya bukan rendah hati, tapi lebih tepat rendah diri. Merendahkan diri kita karena kekayaan orang, karena kedudukan orang, berbeda dengan yang namanya rendah hati. Assalamualaikum. Sampai di sini jelas? Paham? Karena guru kita udah berdiri, pertanda saya harus berhenti. Baik, Masya Allah, terima kasih Ujai, Ustaz Abdurrahman Jailani yang telah menjelaskan. Tapi insya Allah ini paham beneran ya Bu ya. Bukan paham gak paham, tapi penting paham ya. Tadi guru kita telah menjelaskan definisi bagaimana sesungguhnya rendah hati, bukan rendah diri. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga merendahkan hati kita di hadapan manusia. Untuk itu kita insya Allah akan mendapatkan balasan derajat, diangkat derajat kita dengan setinggi-tinggi derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berikutnya pemirsa di segmen berikut, selain tadi mendapatkan derajat
derajat yang tinggi ketika kita merendahkan hati kita, mendapatkan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kelebihan apa lagi atau keutamaan apa lagi yang bisa, yang jika kita lakukan sifat rendah hati ini, atau kelebihan apa lagi yang akan kita dapatkan, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita di segmen kedua oleh Syekh Fikri Thorik. Ya salam, begitu ya Syekh ya? Ya salam, Masya Allah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita.